Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama untuk baca doa bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, sekarang diskusinya itu mengenai, ada yang sama kamera ya. Oke, baik. Gimana kabar saya hari ini? Baik, sampai tanggal di kelas ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira apa sih keuntungan buku kelas itu menurut kalian? Kurus, terus? Terus? Udah ngantuk. Oke, nggak ngantuk, terus? Nggak bosan. Keluar kelas cepat. Oke, dan yang paling signifikan adalah kalian nggak bertanggung jawab lagi di saat seruang kita rusak, mati, nggak dingin. Berarti kan gurunya yang harus, ya gurunya tanggung jawab ya. Jadi kalian nggak tahu lagi. Terus juga ada sampah-sampah segala macam adalah berarti kelas yang lain yang memakai harus tanggung jawab juga. Ya, nah banyak. Dan juga kalau ada fasilitas-fasilitas yang tidak oke, berarti itu adalah tanggung jawab guru tersebut. Nggak perlu pinjam, Mister. Nggak perlu bikin struktur kelas dan juga kan harus nempel ya kalau nah jadi itu mungkin nggak tahu apakah itu kekurangannya atau kelebihannya ya jatuhnya ya kalau di kelas ya mungkin 50-50 ya. Oke. Kita lanjut sekarang judulnya ini hanya 2 slide aja sebenarnya ya, tapi ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan. Yang pertama judulnya adalah what should be there as high schooler. Kira apa yang sebaiknya atau seharusnya berada di sana atau kalian punya sebagai seorang pelajar SMA. Ya, kira-kira oke. See? No, not really. Sorry, are you interested? Are you interested? How are you doing? Ya mungkin ya kalian yang paling paham begitu saya. Nah, ini udah kelas 11, tinggal waktunya setahun 9 bulan lagi udah lulus. Sama yuk menerima terus ya anak kelas 12. Kelas 12 ini berapa bulan? Kelas 12 itu biasanya hanya 9-10 bulan. Misalnya kalian sudah persiapan mau kuliah, kedinasan, bla. Berarti kalau plus kelas 11 tambahnya setahun 9 bulan ya, setahun 9 bulan. Oke, clear. Nah jadi setahun 9 bulan itu ngapain aja? Itu waktu yang tidak lama, sebentar aja. Hidup guling-guling itu selesai habis 1 tahun ya. Hidup bikin tugas dengan segala dramanya habis 6 bulan. Habis itu check out. Berarti kalian tinggal yang check out mungkin yang formal yang dasar banget kayak sekolah kelas 11 ini aja. Nanti kelas 12 itu banyak macam-macam, ada try out sama segala macam ya. Oke. Ya. Ada yang sedih kak, kelas bentar lagi check out, bentar lagi lulus. Oke. Ada yang senang ini enggak? Ada. Oke. Nah, sebenarnya ada pertanyaan. Perasaan sedih dan senang dalam satu hal dalam satu waktu itu disebut apa? Dalam bahasa Inggris. Satu kata aja, ada istilahnya. Good. Oh, good, ya good aja, nggak ada yang baiknya. Mau kalian ingat? Bitter sweet. Tadi Resi bilang bitter sweet, sir. Iya, sir. Oh iya, ya. Oke, Resi, kamu bikin bitter sweet satu kata. Ya. Nah, ketika sudah ada bitternya, ada sweetnya. Apa bitternya apa? Bitternya apa bisa? Karena mereka tidak di sekolah lagi. Bitternya adalah kita berpisah dengan ya dengan sekolah, lingkungan sekolah, ya, dengan guru kita, wali kelas kita, teman-teman kita, ya. Oke, yang sweetnya apa? Akhirnya kita melepas beban. Yes. Tapi dapat beban lagi. Nambah Banyak bintar. kebayang UKT ya, UKT kuliah langsung ya. Oke, kita lagi ke first. Yang pertama adalah kemandirian akademik. Nah ini kalian sudah ready ya, sudah struggle dari tahun kemarin. Kita yang udah pernah bahas ya, so clear ya, so clear like crystal ya. So, yang berikutnya adalah keterampilan berpikir kritis. Nah, siapa di sini yang masih belum sampai
punya keterampilan berpikir kritis. Misalnya nih, berpikir kritis itu gini lah. Saya ini misalnya, just for example, saya nggak badan misal, ya terus saya sebaiknya diving aja, nggak balik itu tapi masih bisa di handle gitu ya, kayak kira-kira mungkin ya masih bisa di handle. Apakah saya diving saja atau saya tetap sekolah? Nah biasa anak-anak yang tidak sampai pada pemikiran itu biasa itu nggak akan bisa. Dia akan pilih sesuatu yang menyenangkan hatinya. Apa kira-kira? Diving. Ya. Sampai pakai istilah diving karena kalian yang pakai yang pakai ya. Nah jadi tetap diving. Nah anak-anak yang berpikir kritis dia akan begini loh. Nanti hari ini hari today is Monday. So what subject that we have today? Apa aja mata pelajaran kita punya hari ini? Bahasa Indonesia. Okay, it's important. Apa lagi? Let's say English, let's say math misalnya, let's say physics misalnya. Penting semua? Yes. True. Yeah. Nah, jadi kalau seandainya orang yang berpikir nggak mungkin bahwa sedangkan aku hanya ingat kepada biasa karena situasi yang memang tiap bulan tuh dasar gitu loh. Nah, anak yang berpikir kritis dia akan mengalami semuanya. Nah, ya, dia akan mengalami semua. Demi apa? Demi dia udah dapat sesuatu biar dia nggak ketinggalan gitu. Nah, tapi ada orang-orang yang sampai pada pemikiran kritis dia akan biarkan itu. Sehingga satu kali matematika jalan, 2 kali jalan, 3 kali jalan, 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali kita tidak. Dia kuat. Ya kan dia nabung absensi kan, dia nabung absen kan. Nah itu bahayanya. Nah anak-anak yang berpikir kritis itu nggak akan sampai ke situ. Bodoh amat. Lapar, belum sarapan juga nggak apa-apa kok, langsung jalan aja nanti bisa jajan di kopi yang istirahat. I can do it. Nah, itu kalian bisa merasakan, yang bisa menendang ya apa yang terjadi pada diri kalian. Terus yang kedua adalah persiapan untuk pendidikan tinggi. Nah, ini kalau misal ya waktu dulu zamannya, misalkan juga ngerasain COVID dari awal di sini ya. Jadi itu ada pengalaman besar dari kelas kalian, karena nggak tahu gitu ya. Angkatannya kakaknya Tika, ada di angkatan berapa? Angkatan berapa? 7. Nah, yang Kak Ari bahkan aja yang lulus di 2 kampus di IPB dan UGM. Wow. Itu kan juga angkatan kakak Tika, ya kan? Nah, akhirnya Kak Ali itu ngambil di ITB karena dia ngambil teknik samping. Nah, dan sampai emang merasakan bahwa Kak Ali itu siang malam di saat COVID dia tuh belajar. Saksi bisuknya gitu ya, saksi hidupnya ya, lihat ya Kak Ali itu membelajar siang malam. Dan memang usaha yang dia lakukan itu nggak jauh dari hasil yang dia dapat itu nggak jauh dari usaha yang dia lakukan. Dan dia bisa milih sekarang, pilihan itu adalah ITB atau UGM. Kalian bingung mungkin ya. Nah, karena last time sebenarnya dia udah agak sedikit banyak berpikir ya, karena udah mahasiswa, udah mau lulus juga ditanya. Dan setelah bilang ini saya sehat, Alia kiranya saya komen di statusnya di Instagram, Ali sehat ya? Iya siap. Nah, jadi ada juga yang datang ke tim Surabaya gitu, ya personal development ini namanya masih BK gitu, belum diganti jadi personal development. Nah, datang beberapa orang itu sudah 2-3 bulan lulus. Datang terus nanya, Miss, saya mau jadi apa nanti cocoknya? Ngeri nggak ya? Kalau kalian bertanya seperti itu. Dan masalah orang tua juga memberikan itu ke kalian menjadi apa serah. Mau jadi pengadil, mau jadi Dora, mau jadi it's up to you. Itu lebih mengerikan. Tapi ada orang tua datang yang nelfon Mr. Bayu. Saya belum punya cita-cita. Saya udah pastikan itu. Boleh nggak Mr. Bayu bantu dia untuk meyakinkan bahwa saya mau masuk ke dalam? Kan dia kosong nih, dia belum punya cita-cita kan? Boleh nggak Mr. masukkan ke dia bahwa kamu jadi dokter aja? Akhirnya Mr. coba konseling dia, coba bicara. Awalnya nggak mau. Lagi konseling untuk yang berikutnya agak mulai terbuka, belum mau juga, tapi ya. Ketiga, baru dia bilang, oke saya siap, saya di dokter aja. Akhirnya saya dia di salah satu kampus kedokteran yang ada di Indonesia. Dan dari itu juga
dikali itu luar biasa. Nah, orang tua itu berterima kasih banget kalau misalnya ya, sebenarnya terima kasih banyak. Tapi kalau orang tua tidak tahu, ya kan ya, udah menyiapkan yang terbaik. Nah, yang ada lagi dilemanya adalah ketika kalian dengan orang tua mungkin clash. Saya mau jadi A, orang tua saya jadi B. Ada juga mungkin orang tua yang karena keunikan mereka udah ngasih coupling tuh untuk anak. Ini coupling A ini anaknya harus jadi insinyur, ini jadi dokter, ini jadi apa nih misalnya jadi pengacara misalnya ya. Udah coupling itu padahal belum pernah tuh ngomong ke kalian gitu secara intensif gitu kan ya. Apakah mau apa enggak gitu. Nah, alhasil ya harus duduk bareng dengan orang tua dan juga harus diuruskan ya bolak-balik masuk ke tim BD terutama komisi JJ itu melihat hasil psikotesnya dan baru bisa diputuskan oke, yang paling sering itu bisa pertama adalah saya menjadi seorang pebisnis tapi saya juga mau menjadi seorang dokter ya gimana cara memutuskannya? Kalau di survei biasanya jangan tinggalkan kedua-duanya, jadilah seorang dokter yang juga merupakan seorang bisnis woman or businessman. Caranya gimana? Ya kuliah kedokteran dari baik dan benar. Nanti kamu ada khusus kedokteran, khusus mengenai bisnis sampai apa? Training mengenai bisnis ada tuh biasanya. Ikut itu. Terus berteman dengan orang-orang yang bagus di bidang bisnis, terutama teman-teman. Makanya again sebagai emphasize bahwa never hate your friend at school because we don't know whether you will be honest, you will be teman nantinya in business enggak. Jadi jangan terlalu kalau membenci orang itu ya tengah-tengah aja. Kalau mau suka sama orang juga tengah-tengah. Jangan sampai juga nanti suka itu sampai bilang, kamu jangan dia itu adalah pacarku. Dan biasanya terjadi pada idol ya dengan penggemarnya itu terlalu kasihan ya kasihan itu jadi kayak lebih kepada halus yang bisa jadi kalau seandainya itu benar kan itu ya kita ngomong sekarang sebagai ngomong dengan kalian sebagai seorang perempuan yang ada kesadaran bahwa itu memang enggak nyata kan kehaluannya. Iya benar. Saya pakai istilah kalian aja ya ada ini ya. Oke. Dan nah kalau dari kalian sekarang coba tanyakan berapa dari kalian yang sudah mengerti dia menjadi apa sekarang, baik yang mau kuliah maupun kedinasan, siapa yang sudah ada isinya arahnya di mana? Coba. Yang ini maksudnya apa? Yang sudah ada jelas arahnya kemana. Intinya kuliahnya dulu jangan kampusnya. Oke? Belum. Still not yet, kan? Oke. Karena belum ya. Sudah kan? Udah kan? Ya. Jadi ada beberapa orang yang belum oke. Thank you. Wah, ya benar. Serius saya. Nah, kalian sudah pernah konsultasi psikotes kalian ke ISGD waktu itu sebelumnya? Belum pernah. Coba kalian datang ke ISGD dan sekarang konsultasikan asesmennya dan arahnya dengan survei juga bisa. Yaitu tergantung kalian yang mana sih. Ya, lihat hasil psikotes kalian. Karena kalau kita menunggu psikotes kelas 12 lama dengan ada tadi kelas 12 kalian ada psikotes lain. Ya, melihat apakah ada yang berkembang, ada yang masih sama gitu kan ya, kita lihat. Nah kalau dari sekarang kalian yang belum atau masih ragu-ragu, yang masih segini, yang kalau kita udah confidence ya kalian udah di tangan ya banyak, yang masih segini atau masih segini, tolong dihindari dengan PD, siapapun itu, kalian konsultasikan mengenai hasil 19 kalian masuk kuliah. Ya, karena dari yang sudah lihat hasil IQ kalian kayaknya ICPF yang nggak dengan kalian dan kalian juga saya lihat 50 kelas 10 itu dia kan IQ ini cukup serius gitu. Sebatasnya ya. Ada juga mungkin yang tidak serius sehingga hasilnya yang keluar itu adalah IQ-nya di bawah rata-rata mungkin ya, mungkin nggak serius ya gitu ya. Ya itu sudah. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan identitas. Ya, pengembangan identitas.
Nah sekarang bisa bayi bertanya, siapa dari kalian yang pernah punya diari di waktu SMP atau di waktu SD? Siapa punya diari? Atau punya catatan atau punya tulisan di sosmed di waktu SD atau SMP? Pernah nggak sih kalian mencoba untuk melihat tulisan kalian itu, diari kalian atau catatan kalian di sosmed yang digital itu, dan kalian compare dengan diri kalian sekarang, kalian merasa malu? Iya. Langsung. Ya Allah, begini banget tuh yang lebih banget. Allah nggak lucu ya kan. Nah, bisa tidak orang yang simpan dia jinsel apa yang sana. Kalau sekarang masih ada, kita bisa bantu malu kamu. Lalu kita simpan ini. Contohnya apa? Persebaya itu adalah orang yang sangat bukan dengan teman. Jadi teman itu bisa jadi nafsu makan. Jadi makan gak makan dengan teman. Itu persebaya. Ya, jadi saudara neraka adalah teman. Dan sekarang kita lihat apakah teman yang dulu jadi surga neraka itu pernah ada atau teman kita aksional? Mereka paling hanya ngintip story di IG atau WA saja. Itu udah paling banter ya. Dan mereka juga nggak usah hello, nggak usah salam, buru-buru. Ya, sedangkan kita menganggap kita bestie, best friend, apalah istilahnya gitu kan ya. Ternyata ya nggak ada gunanya juga gitu loh. Nah, coba boleh nggak satu atau dua orang dari kalian boleh bilang apa sih yang bikin kalian itu malu dan kaget melihat perkembangan kalian dari jejak digital yang sudah ada dengan diri kalian sekarang? Coba kalian kaget dengan itu semua. Memang kasar sebenarnya. Saya dari sini kalau orang nulis kayak dari sini bikin satu akun di Twitter, dari sini bikin tweet gitu Ustaz. Oke, terus? Nah, dari situ bisa kalau misalnya lagi nggak suka sama orang, lagi benci sama mama, lagi benci sama papa, dari situ bisa papa tuh gini, mama tuh gini, kenapa sih mereka tuh? Terus udah dipikir-pikir, kenapa ada banget? Dari situ dari sini bisa berenang gitu, sampai apa? Sampai kayak apa ya? Sampai nyumpahin orang kayak gitu kayak. Ya banget sumpah sama naksir. Tapi di display dulu itu akunnya nggak ada foto resikan di situ. Nggak ada foto resikan. Anonim kan? Akunnya nggak karena kamu sendiri gitu. Bukan nama resi tapi ada foto resi gitu. Ya, aku bisa tau nggak? Bisa tau nggak? Foto resi pernah foto bertiga kan? Teman resi namanya Yasmin sama Astia. Resi foto bersadar kayak gitu. Dan sekarang kayaknya gimana gitu kan ya? Iya, tapi yang simpen soalnya kayak lucu gitu loh, ngapa sih kayak gini? Nanti bisa cerita ke anak-anak nanti ya, bisa nanti ya ke cucu kita. Kalian tahu nggak sih? Ada yang nanya loh, ada yang lucu ya nanya. Bisa kalau saya jadi nenek nantinya, anak saya makanya kelas 10 bisa kalau saya jadi nenek nanti gimana keadaannya bisa ya? Terus saya bilang kalau kamu jadi nenek, kamu tuh malah sama cucu curiga sama cucu kamu bilang gini. Coba sini lihat HP-mu, pasportmu sini, nenek pikir mana story-nya sini. Nenek sudah mau story, bikin email gitu kan. Semuanya serba teknologi itu nenek zaman kalian, dia kan lihat gitu kan. Jadi kalian nggak bisa bohongin cucu kalian. Kalau Mr. Bayu kita Mr. Bayu, Mr. JJ, itu masih di dua alam kan hidupnya. Di alam di sosmed itu nggak masih mewah banget, HP yang tahu yang bisa dilempar ke mana ke pohon mungkin ya, kerasa mungkin ya. Itu kalian di zaman peralihan itu. Ya, jadi kalian kalau kalian hidup di zaman dimana di zaman apa namanya intelligence apa namanya AI itu sudah di tangan kalian. Kalian bisa bikin skripsi atau esai dalam hitungan beberapa detik aja. Nah, jadi kamu itu ngerasain struggle menjadi tugas itu apa terus gitu loh. Coba nggak sih kalau angkatan 1 tips 2, 3 dan seterusnya yang belum ketemu AI, ketemu sosmed dari mana? Baik kan? Ya usah bayangin karena zaman kita juga punya struggle juga. Apa sih ininya gitu loh. Nah teman-teman kalian yang punya kakak punya di gips itu bisa tanya lah gitu kan ya seperti apa kehidupan di sini. Ya, kalian jauh lebih baik, jauh lebih nyaman. Tapi tantangan kalian itu nggak sama dengan tantangan kalian itu tantangannya unik juga gitu loh. Jadi not wise at all juga kalau tadi ada orang yang sudah seumuran dengan kita atau seangkatan dengan kita bilang sama sekarang tuh lebay ya, sekarang tuh lemah nggak tahu itu nggak wise ya karena kita juga punya sisi kelemahan ya. Coba lihat sekarang sisi kelemahan kalian bisa tahu dengan mudah kan kalau ada internship di PBB, ada internship atau kerjaan di mana-mana dengan cari langsung di internet, cari di LinkedIn, cari di
mungkin di Instagram ada, atau mungkin di TikTok mungkin ada, ya nggak? Misalkan ada anak-anak di zaman Islam mungkin nggak bisa nyari kerjaan, karena mereka nggak tahu cara menggunakan teknologi. Bisa nggak? Ya, makanya nggak heran anak-anak di zaman kami itu yang tidak menonjol budaya ini, yang mereka jadi orang-orang biasa-biasa, bukan jadi orang-orang yang samping gitu untuk diri kita sendiri. Ya, tadi bisa gue mau apa ya? Jadi ada tadi mau sampai. Nah, dari tadi ya ke seminar di saat COVID 3 bulan sebelum lulus, 4 bulan sebelum lulus, mereka datang berbondong-bondong ke ruangan PD. Mereka bisa jadi apa ya bis? Itu sangat mengerikan, sangat mengerikan untuk kami itu. Dan kalian mau tahu kalian mau jadi apa nantinya? Kalian dapat jadi seberapa nantinya? Kira-kiranya kalian sukses apa nantinya? Bisa lihat dari gaya belajar dan cara belajar sekarang ini. Kalau masih belum bisa deal-dealan dengan badan yang kurang enak, tapi lebih memberi tidur, itu apa dengan yang batch sebelum ini pembelajaran kalian. Jadi dia memang suka ya sih, daging, ya. Dan dia juga sertifikat juga nggak tinggi amat, sesuai dengan apa yang di dalam dulu ini. Tapi apa yang bisa lihat dia anak-anak memang berkembang secara kemandirian, sepanjang satu-satu ya, face to face ya. Apa yang paling berkembang di kamu dengan program asrama seperti ini, dengan program sekolah seperti ini? Yang paling berkembang dari saya itu adalah keinginan saya untuk jadi orang besar. Ya memang dilihat secara tidak akademik juga dia nggak ada kesalahan gitu loh, anak itu. Dilihat dari kasus juga nggak pernah ada kasus. Ya. Kalian bisa prediksi mau jadi apa nantinya, dapat jadi seberapa besar, kira-kira lihat dari sekarang cara kalian belajar. Nah, itu kalian yang bisa hitung ya, yang bisa memperkirakan. Nah, terus yang berikutnya adalah tadi ya pengembangan identitas sudah. Nah, sambil tambahkan sedikit untuk pengembangan identitas apa yang kira bisa kalian bikin kalian buat dari sekarang? Ya, selain dari kalian mengkompar dari kalian dengan catatan kalian, diari kalian. Tadi kan itu contoh ya di thread ya ada. Nah, ada kasus ini nanti ya untuk kalian yang nantinya akan ke ranah pekerjaan digital dan juga jadi orang politik nanti. Hati-hati. Apa itu Mister? Kalian tahu nggak Twitter, Instagram, Facebook apapun itu mereka punya database. Ada ya? Dan database itu semua pesan-pesan kita puluhan tahun yang lalu itu tidak akan hilang. Kalau kita hapus sebenarnya bisa dihapus, tapi akan tetap tersimpan di database selama sekian tahun. Ya, nah itu biasa digunakan oleh musuh politik seseorang. Seperti sekarang nih kayak Novia mau jadi misalnya diri untuk perwakilan daerah Kalimantan Selatan, DPD ya, misalnya untuk Senayan Jakarta. Ibu kota baru sekarang di Kalimantan ya. Tiba-tiba musuh politiknya kamu itu cari Twittermu dan di scroll ke bawah ternyata kamu pernah membuat sesuatu atau mungkin mulai sesuatu yang nggak pantas. Contohnya kehadiran kepada dulu yang lagi viral itu Fadlizon, salah satu anggota DPR yang ada di Jakarta, dia nge-like akun komen dalam Twitter. Hanya nge-like saja, langsung di screenshot oleh lawan politiknya, langsung disebarkan dan dia langsung dibully di Indonesia. Boom. Tapi bahaya, tidak dibahas. Ya. Jadi kalau kalian mau melihat ya, sal itu juga second account dan gak ada foto juga bisa dicek kok itu punya siapa. Kalau itu udah ahli IT yang ngomong, bisa. Ya. Jadi kalian harus jauh dari situ pikirannya. Oke? Nah, oke, thank you mungkin di sini dulu bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.